Rahayu kadang kinasihku sekalian. Apa kabar? Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengulas masalah mengkaji tentang perilaku hidup. Sebenarnya hidup itu bagaimana dan seperti apa? Dulu, sebelum saya memahami tentang hidup itu bagaimana, seperti apa, sering bertanya-tanya. Karena banyak informasi yang mengatakan bahwa takdir, kodrat irodat, itu sudah ditulis atau sudah digariskan oleh Tuhan di Loh Mahfud sana. Saya juga tidak tahu di mana itu, di Loh Mahfud itu di mana. Tapi yang jelas bahwa nasib, rezeki, jodoh itu semuanya ada di tangan Tuhan. Seperti itu. Mungkin panjenengan semua juga mempunyai pertanyaan yang hampir sama dengan saya pada waktu itu. Jadi saya menyangka, kok Tuhan ini tidak adil ya? Enak. Mereka yang dilahirkan menjadi anaknya orang kaya, sedangkan saya dilahirkan menjadi anaknya orang miskin. Lalu bagaimana sih? Apakah hidup itu untung-untungan kayak gitu? Terkesan seakan-akan hidup itu adalah untung-untungan, kaya dikopiok. Jadi penak sing dadi anake wong sugih, enak yang jadi orang kaya, dan celakalah bagi yang terlahir menjadi anaknya orang miskin. Lantas bagaimana sih sebenarnya? Kehidupan sejak awal mula manusia diciptakan, mulai zaman leluhur kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dunia itu berproses dengan yang disebut istilahnya cokro manggilingan atau hukum sebab akibat, atau lebih dikenal dengan istilah hukum karma. Jadi kita terlahir itu sebenarnya di dalam proses karma. Kita itu sedang berada di tengah-tengahnya. Lah sedangkan kita hidup sendiri, selama kita itu melakukan atau berbuat sesuatu, maka itu juga akan berakibat karma untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Misalkan saya menanam padi di sawah, maka akibatnya entah suatu hari atau berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian, saya akan mempunyai gabah, menuai padi, mempunyai beras. Seperti itu. Jadi
semua yang kita alami itu sebenarnya adalah akibat dari yang sebelumnya. Entah itu dari perbuatan kita sendiri atau mungkin yang lebih jauh. Kita itu menuai karma dari leluhur kita, orang tua kita. Saya contohkan singkat. Seperti ini. Ketika kita tidak berusaha, akhirnya menjadi miskin, katakanlah seperti itu. Ini satu contoh aja ya. Kita menjadi miskin. Maka ketika kita meninggal atau mati, maka generasi keturunan kita akan mewarisi kemiskinan itu. Atau sebaliknya, ketika kita kaya, maka generasi yang meneruskan itu akan mewarisi kekayaan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa karma itu sebenarnya bukan hanya yang bersifat materi, tapi juga yang bersifat ruhani atau batin. Nah, kalau kita sudah mulai bisa memahami di situ, jadi sebenarnya yang terjadi, yang kita alami sekarang itu adalah karena kita itu sedang dikarma atau mendapat akibat dari kelakuan atau perbuatan yang terjadi sebelumnya, entah itu dari diri kita sendiri atau mungkin dari orang tua kita. Karena kita itu sudah tahu, maka dengan kondisi kita saat ini, kita bisa menyimpulkan, oh, ketika kita merasakan penderitaan atau sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang sulit, yang tidak menyenangkan, berarti kita sedang mendapat akibat. Sehingga akibat dari perbuatan atau istilah Jawanya itulah adalah tanduran dan kita sedang memanennya. Berarti yang ditanam itu adalah sesuatu yang tidak enak. Kita sedang menerima itu. Lantas bagaimana agar kita itu menata kehidupan kita selanjutnya? Jadi setelah kita itu menyadari bahwa kita itu sedang berada di tengah-tengah proses dari karma itu sendiri, maka kita harus memberanikan diri untuk memulai era baru, menanam, karena kita itu sedang menuai. Sebenarnya manusia dalam kehidupannya sepanjang hidup kita itu adalah menuai sekaligus menanam. Jadi ketika kita saat ini sedang menuai dengan ketidakenaan, banyak hal-hal yang tidak mengenakkan, kita harus menyadari di situ, oh, kita sedang menuai hal-hal yang tidak enak. Maka kita harus berubah, memberanikan diri untuk merubah. Apa yang harus kita rubah? Mari kita tanam yang nanti itu kalau dipanen itu jadinya enak. Kita harus memahami tentang karma yang seperti saya ceritakan, bahwa yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa karma itu bukan bersifat materi atau jasmani, tapi juga bersifat ruhani atau batin.
Jadi sebenarnya yang kita tuai, yang harus kita tanam. Kebanyakan orang itu memahami hanya dengan materi atau jasmani. Maka sebenarnya kurang tepat. Cobalah kita sedikit menyadari dari yang kita rasakan, bukan hanya dari materi, tapi yang kita rasakan secara batin. Entah itu kekurangan dari ekonomi, entah itu ketidakharmonisan dengan pasangan hidup, suami istri, ketidakharmonisan dengan anak-anak, ketidakharmonisan dengan tetangga, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk karma yang bersifat ruhani. Nah, ketika kita sudah mulai mengerti dan memahami bahwa ternyata karma itu juga bersifat ruhani. Kalau saya sendiri lebih memilih tentang hal-hal yang bersifat ruhani. Karena apa artinya materi ketika ruhani tidak sampai kepada ruhani? Artinya begini, apa artinya banyak harta tapi kalau kita itu tidak bahagia? Itu contoh simpel. Ketika saya menyadari bahwa saya merasakan karma dalam bentuk ruhani atau batin, maka saya harus menciptakan atau menanam atau berbuat sesuatu yang nantinya akan berbuah dengan karma yang lebih indah, lebih enak, bersifat batin atau ruhani. Saya menyimpulkan banyak hal-hal yang saya rasakan, saya diremehkan orang, saya tidak dihargai, saya banyak dimusuhi, saya tidak bahagia, saya banyak mengalami kesulitan, saya banyak mengalami benturan-benturan, konflik dengan pasangan hidup, konflik dengan anak-anak, konflik dengan tetangga, dan lain sebagainya. Maka itu harus saya lawan dengan yang sebaliknya. Satu misal, ketika saya menyimpulkan, oh saya sedang menuai karma yang sifatnya saat ini saya sedang banyak mengalami kesulitan. Jadi, biar ke depan saya tidak menemui hal yang seperti ini, saya harus mulai belajar menanam kemudahan. Mari kita renungkan sejenak, biar kita tidak gagal paham. Jadi kita jangan terfokus dengan materi atau jasmani. Bisa banyak perilaku yang kita tanam atau yang kita lakukan sebagai cara menanam agar nanti kita menuai, agar saya kelak di kemudian hari itu bukan kesulitan, tapi saya akan menemui banyak kemudahan. Kan seperti itu ya. Ini sebelum saya teruskan, panjenengan semua harus bisa meyakini bahwa hidup di dunia itu sebenarnya adalah karma. Artinya karma, jangan terlalu berpikir yang sulit ya. Karma itu adalah sebab akibat. Yang kita alami itu adalah akibat
yang disebabkan dari, gitu loh. Jadi jangan yang aneh-aneh. Karma itu adalah hukum sebab akibat, dan hukum di dunia yang diletakkan oleh Tuhan, ya karma itu. Siapa menanam, siapa dia yang akan menuai. Siapa yang berbuat, maka dia yang akan menanggung akibat. Seperti itu. Ketika kita sudah mulai bisa paham, memahami, dan bisa menerima itu, maka kita akan lebih mudah untuk menyadari betapa kita itu butuh sebanyak-banyaknya untuk menanam kebaikan, kebajikan yang nantinya akan berkarma kepada kebaikan pula. Yang tadi saya contohkan, misalkan saya ketika banyak mengalami kesulitan, maka saya menyadari biar kedepannya nanti saya tidak banyak menemukan kesulitan, tidak banyak menemui hambatan-hambatan, maka mulai saat ini saya berjanji kepada diri saya untuk menanam sebanyak-banyaknya kemudahan. Yang saya maksudkan dengan kemudahan, terlalu banyak untuk dicontohkan. Yang jelas, kita jangan mempersulit orang lain. Dan yang jelas, kita harus mempermudah orang lain. Itulah yang saya maksud. Nah, di dalam kita menanam, ini ilmu menanam ya, agar kita bisa menuai, maka kita juga harus tahu cara menanam. Seorang petani saja, ketika dia menanam dengan harapan nanti dia bisa panen dengan hasil yang banyak, yang melimpah, itu harus tahu cara menanam, cara merawat tanaman, itu harus tahu. Nah, kita tidak bisa sembarangan menanam. Artinya begini, ketika saya sedang berlaku, menjalani laku dalam rangka berbuat untuk memberi kemudahan kepada orang lain dan tidak mempersulit orang lain, maka saya harus menjaga dengan pertama, saya harus melakukannya itu dengan penuh kerelaan, lilo legowo. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Setelah saya melakukannya dengan penuh keikhlasan, maka saya akan menjaganya untuk tidak menodainya. Misalkan yang sedang saya jadikan sasaran saya menolong adalah tetangga saya. Ya sudah, saya berbuat saja dengan keikhlasan. Setelah itu saya lakukan, maka saya tidak boleh mengungkit-ungkit atau istilah Jawanya ngundat-ngundat. Maka ini adalah suatu bentuk hal yang tidak menjaga. Itu harus tetap kita jaga. Masalah keikhlasan atau kerelaan
dalam kita menjalankan proses menanam perilaku. Keikhlasan adalah hasil dari pembelajaran yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Untuk mencapai satu amal yang disertai dengan keikhlasan, kita butuh 10 amal yang gagal. Kok sulit? Enggak. Sulit itu karena kita belum bisa. Sesuatu apapun ketika kita belum bisa, maka kita akan mengatakan sulit. Belum bisa karena memang kita belum terbiasa. Jadi sulit itu tidak ada. Sulit itu karena kita belum bisa. Dan belum bisa itu karena kita belum terbiasa. Itu saja. Setelah kita mampu meletakkan keikhlasan dalam setiap perilaku kita, maka sambil kita tetap menuai dari karma-karma kita yang dulu, karena itu masih banyak kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah membuat orang itu menjadi sakit hati, kita pernah mengecewakan, kita pernah bla 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 bla, banyaklah. Itu akan kita tuai semua. Jangan takut itu tidak terbalas, pasti akan terbalas. Artinya ketika engkau merugikan atau mencurangi orang lain, bukan berarti engkau akan dicurangi oleh orang lain, tapi engkau akan mendapat rasa yang sama dengan yang dia rasakan ketika engkau curangi. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita mencuri, bukan berarti nanti kita akan dibalas dengan dicuri oleh orang lain. Tidak seperti itu juga. Yang jelas akan lebih sama dalam rasanya. Ketika kita telah mengkhianati atau mungkin menipu orang lain, apa yang dia rasakan? Itulah kira-kira yang nanti akan kita rasakan. Jadi kalau kita merasakan hal yang seperti ini, setidaknya digerayai lah, awake dhewe iki digerayai. Wih, berarti aku iki tahu gawe rasane wong sing kaya ngene sampai aku ngrasane kaya ngene. Kira-kira seperti itu. Setelah kita sadar, kita segera bertaubat kepada Tuhan. Ya Tuhan, maafkan saya yang tanpa sengaja atau mungkin karena kebodohan saya atau ketidaktahuan saya telah melakukan hal yang sehingga membuat penderitaan kepada orang lain. Saya bertobat Tuhan dan tidak akan mengulangi lagi. Bimbinglah saya untuk memperbaiki diri saya. Kita harus tetap meminta bimbingan dari Tuhan karena Tuhan itu Tuhan itu dia adalah maha kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mosok diwaca tok rek. Nah, seperti itu kira-kira. Dengan kita tetap menjalani dari hasil karma, entah itu kita atau orang tua kita yang terdahulu, yang jelas kita sedang menerima dari akibat. Kita harus tetap menanam. Rajinlah menanam. Jangan pernah berharap kapan kita akan panen. Yakin saja ketika kita banyak menanam, pasti akan panen. Pasti.
Ketika kita tidak panen, maka kita akan mengevaluasi apa yang salah dengan penanaman saya. Apa yang kurang betul, apa yang kurang tepat. Mungkin kita akan menyadari, oh ternyata saya kurang ikhlas dalam membantu orang lain. Oh ternyata saya masih ada pamrih. Karena nanti dalam kita berproses memperbaiki diri, mengubah perlakuan diri, menjadikan budi pekerti luhur, maka kita sebenarnya sedang belajar bagaimana beramal yang benar. Jadi jangan berpikir pendek. Kita itu manusia sempurna yang diberikan akal, pikiran, hati, dan keinginan. Kita bisa mengontrol atau mengecek itu dari pikiran, dari hati kita, dan syahwat kita. Manusia dibekali 3 perangkat: pikiran, hati, dan syahwat. Itu adalah perangkat yang hebat dari Tuhan. Berhentilah untuk memaknai amal seperti kita yang dulu. Jadi kalau saya dulu ya, karena memang belum tahu, jadi saya juga menyadari. Ketika saya hendak berangkat kerja, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kerja lillahi ta'ala. Seperti itu. Tidak pernah kita cek apakah saya bekerja itu benar-benar lillahi ta'ala atau belum. Kita terpaku atau terfokus dengan kalimat atau ucapan. Seperti misalnya ketika kita mendapat limpahan rezeki dari Tuhan, kita mendapat rezeki yang tidak terduga. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terpaku dengan ucapan. Kita tidak pernah mau mengkoreksi. Syukur yang saya lakukan ini sudah benar ataukah belum. Kita tidak pernah menggunakan pikiran hati kita dengan tepat. Inilah sebagai cek kontrol. Nah, kembali ke permasalahan kita. Karena yang kita rasakan saat ini itu adalah kesulitan. Banyak diremehkan. Terus tidak bahagia. Terus banyak lagi, bla bla bla, banyak lagi. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, mari kadang kinasihku semuanya, kita menanam yang akan
bisa kita tuai dengan hasil yang lebih baik. Saat ini kita sedang panen rendet tok iki, wis ora ana jagung, ora ana pari, ora ana apa-apa iki, semek rendet tok sing di. Masihkah kita akan menanam rendet lagi? Bukankah sudah cukup? Sudah cukup. Cukup Tuhan. Cukup sampai di sini. Marilah mulai saat ini, mulai detik ini, kita belajar menanam. Sehingga nanti benar-benar kita itu bisa menanam yang baik dan benar. Dan akhirnya bisa menuai. Karena dalam proses menanam kita perlu belajar, karena kita juga masih belum bisa. Apa yang harus kita tanam? Marilah kita banyak mempermudah orang lain, membahagiakan orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan apalagi yang menurut panjenengan yang bisa sampean lakukan. Ketika kita berwawasan atau memahami bahwa amal yang harus kita tanam itu adalah rasa. Amal yang harus kita lakukan adalah ruhani, dan ruhani itu adalah rasa. Maka kita sudah bisa keluar bahwa amal itu adalah materi. Jadi selama ini orang itu bingung untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Aku harus memberi dia apa? Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Seperti itu. Ini salah besar. Manusia hidup, tidak ada yang tidak bisa memberi. Saya beri contoh. Ketika seorang ibu memasak untuk keluarganya, hendaklah mulai saat ini, ketika sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, mulailah yang dia niatkan atau yang ada di dalam hatinya itu bukan sekedar memasak, tapi sampaikan kepada diri kita, sampaikan kepada Tuhan kita. Saya melakukan ini agar keluarga saya bahagia, karena saya sedang menanam kebahagiaan. Ketika kita mampu meletakkan niat itu benar di dalam hati kita, maka suatu saat ketika kita memasak dan akhirnya makanan itu dimakan oleh anak atau suami kita, dan mereka mengatakan, wah mama ini kalau masak kurang enak. Bukan keluhan yang akan kita sampaikan, karena berarti saya telah gagal menanam karena dia tidak bahagia, kan begitu. Oh, kurang enak ya. Kurang enaknya bagaimana? Enggak bisa sedep, atau mungkin kurang asin. Maka kita akan mau memperbaiki. Bukan lantas kita marah-marah. Sudah dimasakkan, tinggal makan, protes. Kalau protes, nggak mau makan sana, masak sendiri sana. Kan gitu.
Nah, kapan kita menjadi penanam yang baik dan benar? Terus kapan kita akan menuai? Sedangkan itu harus berhasil. Hanya dengan masak itu kita berhasil menanam sebuah amal yang nantinya akan dapat kita tuai dengan sebuah kebaikan. Jadi kita harus merubah cara pandang kita. Sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, yang menurut kita itu adalah kewajiban. Saya menjalankan ini adalah kewajiban, saya menyapu ini kewajiban. Tinggalkan itu. Karena kita akan capek. Tidak mendapat apa-apa, tapi hanyalah capek. Mari kita tinggalkan. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah paham. Ketika kita melakukan sesuatu, misalkan menyapu atau mengepel, sampaikan kepada diri kita, sampaikan kepada Tuhan. Saya sedang menjalankan sesuatu. Dengan pekerjaan yang saya lakukan, mudah-mudahan harapan saya yang menginjak lantai ini senang, nyaman, bahagia. Tidak lebih dari itu. Intinya, kita akan selalu melakukan yang bisa membuat orang lain bahagia. Itu saja. Bukan kewajiban, bukan keharusan, bukan bla bla bla. Itu saja. Ketika kita bertemu dengan teman atau mungkin tetangga, di tengah jalan tetangga itu menyampaikan sesuatu hal yang intinya, kalau istilah Jawa itu nuturi gitu ya. Kita itu sudah tua dituturi. Koyo cah cilik ae. Pasti kita punya pandangan seperti itu. Kita dituturi oleh teman atau oleh tetangga, terima saja. Karena di dalam diri sampean, di dalam hati sampean sudah mengerti, sudah memahami bahwa saya sedang menanam kebahagiaan. Kita tahu bagaimana bahagianya orang nuturi itu bagaimana. Kalau yang dituturi itu menerima dan mengiyakan dan berterima kasih kepada yang nuturi. Betul nggak? Ya, sampaikan itu, lakukan itu. Karena kita sedang menanam kebahagiaan. Jangan takut, jangan malu. Sulit itu. Kembali lagi, sulit karena kita belum bisa. Dan belum bisa karena kita belum terbiasa. Kalau semua itu sudah kita lakukan dan kita sudah membiasakan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Marilah para kadangku sekalian, kita merubah, karena kita dari yang tidak tahu sekarang belajar untuk menjadi tahu, belajar untuk menjadi mengerti, belajar untuk bisa paham. Setelah kita mengerti, tahu dan paham, mari kita rubah. Kita sedang berada dalam kesalahan. Kita menjalani kehidupan itu dengan salah lah carane urip iki salah. Salah karena ketidaktahuan dan kebodohan kita. Karena kita tidak berusaha untuk mencari tahu. Sekarang sudah tahu. Mari kita rubah.
kehidupan yang kita alami dengan banyak hal-hal yang tidak mengenakan, itu sebenarnya karena kita itu dalam kesalahan, dalam proses yang salah. Ketika sudah bisa mengerti, sudah mulai tahu dan mulai paham, mari kita rubah. Banyak hal yang bisa kita rubah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali. Terutama tidak usah jauh-jauh kita dengan keluarga kita. Ketika kita sedang berdialog, ngobrol, mungkin antara suami atau istri, maka kita harus sadar bahwa kita sedang menanam kebahagiaan. Ingat, kita sedang menanam kebahagiaan. Bukan golek bener loh ya, tapi sedang menanam kebahagiaan. Jadi ketika kita mungkin berunding atau berembuk dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita, maka kita harus memegang itu. Ketika lawan bicara kita yang itu ngomong, jangan diputus di tengah jalan. Tentu itu kan menyakitkan. Karena kita sadar, oh orang itu kalau ngomong diputus, itu juga mangkel, juga marah. Karena kita sedang menanam kebahagiaan, kita dengarkan, kita iyakan. Sarannya sampean itu baik sih. Tapi bagaimana kalau saran saya begini? Kira-kira menurut sampean bagaimana? Kita kan sedang mencari solusi, kan begitu? Bukan berdebat akhirnya tidak menemukan titik temu. Karena si istri merasa pendapatnya yang benar, si suami juga merasa pendapatnya yang benar. Kalaupun pendapat sampean, pendapat panjenengan yang benar, dan itu harus dikalahkan oleh pendapat pasangannya sampean yang menurut sampean kurang benar. Tapi sampean kan tahu yang sekarang sampean lakukan, menanam kebahagiaan. Jadi kenapa tidak? Oke lah, saya tak mengalah. Pendapatmu yang akhirnya menjadi yang harus dilakukan. Pendapatku dikalahkan dan pendapatmu yang harus disetujui atau dilakukan. Saya juga akan mau mengikuti karena saya sedang menanam kebahagiaan, bukan menanam kejengkelan. Jadi kira-kira seperti itu gambaran dari kehidupan yang sekarang kita jalani. Kita hidup itu sebenarnya karena menerima akibat dari entah itu yang kita lakukan dari masa lampau ataukah dari orang tua atau leluhur kita. Dan sekarang pun kita itu sedang menanam yang nantinya juga akan kita terima akibatnya. Ketika kita sudah menyadari, maka berhentilah untuk menanam yang pahit. Kita sudah rindu dengan rasa manis, maka mari kita berganti menanam yang manis-manis. Pasti pada akhirnya kita akan menuai yang namanya manis.
Jadi hidup itu bukan tebak-tebakan. Seperti gerak jalan yang diundi akhirnya saya dapat kulkas, yang si B dapat kipas angin. Bukan seperti itu. Hidup itu nyata, hidup itu real, hidup itu sesuai. Tidak ada yang keliru. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu panjenengan, bisa membuat kita menyadari, memahami, mengerti, dan akhirnya bisa melalui. Salam Rahayu, tercerahkan kita semua.